sudah membahas terkait residu. Jadi kita punya deret pangkat ya dari suatu fungsi kompleks. Jadi ada deret Taylor, di mana dia deret pangkatnya semua positif ya. Nah, di sini daerah konvergensinya itu ada di suatu cakram atau keping dengan pusat di Z0 dan jari-jari R0. Nah, untuk menentukan radius konvergensinya itu kita bisa gunakan uji rasio. Di sini kita sudah pakai juga beberapa contoh. Nah, di sini kalau R0-nya tak hingga atau rho-nya sama dengan 0, ini menunjukkan bahwa fungsi itu adalah analitik ya di mana-mana atau entire, dan menunjukkan bahwa dia tidak punya titik singular ya di bidang kompleks. Nah, ini juga sama untuk fungsi sin Z, fungsi 1 per Z. Nah, fungsi 1 per Z itu ternyata dia punya titik singular ya di Z sama dengan 1. Sehingga daerah konvergensinya itu tidak bisa diperluas lagi ya oleh kita. Jadi dia di lingkaran satu berjadi-jadi satu di keping ya. Nah, jadi satu. Nah, di sini terus kemudian kita perluas lagi deret Taylor menjadi deret Laurent, di mana pada deret Laurent ini kita izinkan ada pangkat negatif di sini. Nah, untuk deret Laurent, daerah konvergensinya itu tidak lagi secara umum tidak lagi berupa cakram ya, keping, tapi berupa cincin dengan jari-jari dalam R1. R1 itu datang dari yang pangkat negatif. Kemudian ada jari-jari luarnya R0. R0 itu ada yang dari yang pangkat positif. Nah, tentunya di sini pada daerah yang kuning ini, daerah konvergensi, tidak boleh ada titik singular. Jadi F ini analitik di region ini. Dan kemudian koefisien dari B1 ini, ya, B1 dari suku B1 per Z min Z0, itu kita sebut sebagai residu pada F di Z sama dengan Z0. Nah, kemarin terakhir catatan mengenai deret Laurent. Jika semua Bn-nya sama dengan 0 untuk semua n, maka dia menjadi deret Taylor. Artinya F-nya analitik semua ya. Z sama dengan Z0. Jadi Z0 tentunya adalah titik reguler dari F. Di sini. Jadi dia deret pangkat positif semua atau R1-nya 0. Kalau R1-nya 0 berarti dia daerah konvergensinya di cakram biasa. Nah, kalau Bn-nya sama dengan 0, tidak sama dengan 0, tapi untuk Bm di mana M lebih besar dari N semuanya sama dengan 0, maka Z min Z0 itu adalah titik singular, tapi titik singular dengan tipe pole ya, atau kutub orde ke N. Nah, jadi bentuk deretnya yang ini, bahwa suku pertamanya adalah Bn Z per Z min Z0 pangkat N, dan terus sampai pangkat positif. Spesifik, jika N sama dengan 1, maka Z min Z0 itu kita sebut sebagai kutub sederhana ya, atau simple pole. Gitu. Nah, kemudian jika semua Bn-nya tidak sama dengan 0, maka Z min Z0 itu kita sebut sebagai titik singular esensial ya, di mana dia tidak dia tidak bisa diapa-apain lagi sama kita kalau dia itu. Jadi semua pangkat negatifnya ada, semua pangkat positifnya ada. Ada pertanyaan dulu terkait dengan materi yang kemarin?
Kalau tidak ada, saya akan coba kasih contoh gimana menentukan. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah mencari residu ya. Tapi untuk mencari residu ya idenya kita start dari deret Laurent ya, buat nyari koefisien B1-nya. Nah, contohnya misalkan saya punya Fz sama dengan sin Z dibagi Z di sekitar Z sama dengan 0. Nah, dari sini sebenarnya kita kelihatan bahwa Z sama dengan 0 itu adalah titik singular ya. Titik singular Z kuadrat, sorry. Z kuadrat. Ini adalah titik singular dari fungsi F. Ya. Kenapa? Karena kalau saya masukin Z-nya sama dengan 0, ya dia blow up ya. Bukan blow up, apa namanya? Tidak terdefinisi di bawahnya. Karena per Z kuadrat. Nah, bagaimana kita menentukan deret Laurent ya di sini? Nah, pertama idenya kita tahu bahwa kemarin ya, dari yang kemarin. Jadi kita tahu bentuk deret sin Z ya. Di Z sama dengan 0. Tahu sin Z di sekitar Z sama dengan 0 itu memiliki ekspansi deret Taylor ya. Deret Taylor sin Z, mana tadi kemarin sin Z, sorry, sin Z. Nah ini dia Z dikurangi Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial seterusnya. Jadi yang muncul pangkat ganjil, kemudian dia plus minus ya, dia ganti-ganti tanda. Nah, jadi kita bisa mulai dari sini sebenarnya beberapa deret yang kita punya ya. Jadi ini adalah Z dikurangi Z pangkat 3 per 3 faktorial. Z pangkat 7 per 7 faktorial ditambah seterusnya. Dan kita tahu sin Z itu entire ya. Sin Z itu fungsi entire. Artinya dia terdefinisi untuk semua Z ya, di bidang kompleks. Nah, tapi kita dari sini, nah kita bisa, karena ini konvergen deretnya, jadi saya bisa tuliskan, jadi sini maka sin Z per Z kuadrat, ya nanti tinggal bagi saja masing-masing suku ya. Jadi ini sama dengan 1 per Z kuadrat kali Z minus Z pangkat 3 per 3 faktorial, misalkan ditambah Z pangkat 7, sorry. Seterusnya. Nah, jadi kalau saya bagi, ini saya punya jadi 1 per Z dikurangi Z per 3 faktorial ditambah Z pangkat 3 per 5 faktorial dikurangi Z pangkat 5 per 7 faktorial dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah ekspresi deret Laurentnya. Jadi kita punya deret pangkat negatif di sini. Dan ini deret yang pangkatnya positif.
Jadi kalau gitu, titik Z sama dengan 0 karena dia punya pangkat negatif, jadi tentunya dia titik singular. Ya. Jadi di sini titik Z sama dengan 0 adalah titik singular dari F. Ya dari sini kelihatan sudah dari bentuk fungsinya. Nah, tapi di sini kita bisa klasifikasi. Ya. Nah, kalau bentuk deretnya begini, nah, dia tentunya bukan lagi regular. Nah, dan dia juga bukan esensial karena di sini pangkat negatifnya yang muncul itu cuma sebagian ya. Nah, jadi dia pasti pole, pasti dia titik singularnya titik singular kutub. Nah, karena yang muncul hanyalah pangkat -1 ya di sini, jadi B1 hanya seper-Z gitu yang muncul, maka di sini titik Z min Z0 itu adalah titik singular kutub sederhana ya. Nah, di sini titik singular yang berupa kutub sederhana. Nah, kalau begitu kita bisa hitung residu. Nah, koefisien B1 itu disebut sebagai residu. Nah, residunya dari mana? Ya, residunya berarti berapa? Dari sini kita bisa simpulkan bahwa residu F di sekitar Z sama dengan 0 itu sama dengan koefisien dari seper-Z. Koefisien seper-Z-nya adalah 1. Ini sama dengan 1. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nah, jadi ini kasus yang cukup sederhana. Kenapa sederhana? Karena fungsi sin-nya itu kita sudah tahu ekspansi dari Taylor-nya. Jadi fungsi sin-nya saya sudah tahu apa namanya? Saya sudah tahu dia entire, saya sudah tahu deret Taylor-nya, jadi saya tinggal bagi saja dengan pembaginya gitu, dengan penyebutnya. Jadi saya langsung dapatkan deret Laurent-nya gitu ya, sederhana. Dan di sini bisa dilihat karena sin Z itu entire dan di bawahnya adalah Z kuadrat, jadi memang titik Z sama dengan 0 ini itu adalah satu-satunya titik singular, jadi dia nggak punya titik singular lain di situ. Nah, sekarang kalau saya ambil contoh berikutnya, misalkan Fz sama dengan 12 dibagi Z, misalkan 2 dikali 1 plus Z, di sekitar Z sama dengan 0, misalkan begitu. Nah, sekarang bisa dilihat di sini, di bawahnya itu adalah polinom orde 3, ya. Jadi bisa kita tuliskan Z dikali 2 min Z dikali 1 plus Z. Ya. Jadi di sini dia tidak lagi punya satu titik singular, tapi dia punya 3 titik singular. Sini fungsi F memiliki titik singular di mana saja. Di mana saja. Z sama dengan berapa aja singularnya?
Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Positif 2. Z sama dengan 2. Dan Negatif 1. Dan Z sama dengan negatif 1. Nah, jadi di sini ada 3 titik singular ya. Jadi ada 3 titik singular di sini. Dan Z sama dengan 1. Nah, oleh karena itu, kalau saya gambarkan bidang kompleksnya, maka saya punya ada 3 titik ya. Pertama di Z sama dengan 0, kemudian di Z sama dengan 1, dan satu lagi di Z sama dengan 2. Min 2 ya. Di sini mana? Satu lagi min 2. Jadi kalau saya gambarkan, kita punya 3 buah lingkaran. Satu lagi. Ini loh. Z sama dengan 0, Z sama dengan min 1 ya di sini. Ini satu lagi Z sama dengan 2 ya. Nah, jadi di sini ini Z sama dengan 0. Sorry, saya salah, ini harusnya kita. Ya udah nggak apa-apa. Z sama dengan 0, Z sama dengan min 1, Z sama dengan 2. Nah, jadi kalau begitu sekarang kita punya 2 buah lingkaran ya. Jadi di sini terdapat 2 lingkaran. Bukan lingkaran. Ya, lingkaran aja. 2 lingkaran dengan pusat di Z sama dengan 0, berjari-jari 1 dan 2. Yang kecil jari-jarinya 1, satu lagi jari-jarinya 2. Nah, oleh karena itu di sini itu bakal ada 3 buah deret Laurent sekarang. Pertama deret Laurent untuk di region dalam. Ini kita sebut region 1. Untuk region 2 di antara, dan untuk region 3. Sini. Nah, jadi kita punya, jadi bidang kompleks ini terbagi menjadi 3 region, 3 daerah. Bidang kompleks terbagi menjadi 3 region. Pertama region 1 tentunya itu dari 0 sampai Z lebih kecil 1. Ini 0-nya nggak masuk karena dia singular. Kemudian region 2 itu untuk 1 lebih kecil Z lebih kecil 2. Dan region 3 di luar. Region 3 di luar itu untuk Z lebih besar 2.
Oke. Nah, ini karena kita punya 3 buah titik singular. Nah, idenya pengerjaannya mencari deret Laurent untuk masing-masing region itu persis sama sebenarnya dengan cara yang apa namanya? Dengan yang ini. Jadi kita pisahkan yang apa namanya? Yang titik reguler ya, fungsi yang analitik dan fungsi yang bikin dia atau yang punya singular gitu. Nah, kemudian fungsi yang analitik itu kan karena dia analitik di region tersebut, kita bisa cari deret Taylor-nya. Nah, jadi tinggal cari bentuk deret Taylor-nya. Nah, setelah cari bentuk deret Taylor-nya, baru nanti kita tinggal bagi dengan fungsi yang bikin dia tidak analitik atau yang punya singularitasnya. Kalau yang ini, misalkan yang pertama, sin Z per Z kuadrat, fungsi yang analitiknya kan dia sin Z. Nah, jadi kita cari deret Taylor-nya, kebetulan kita sudah punya. Sudah nyari di kemarin, di atas. Nah, jadi tinggal kita bagi saja dengan Z kuadrat. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau saya akan cari untuk fungsi di region 1, ya, di region 1, nah, sekarang ada 3. Di sini kan bawahnya ada 3, ada Z, ada 2 min Z, ada 1 plus Z. Nah, di region 1, yang kontribusi ke titik singular, itu yang mana sebenarnya? Nah, di region 1 kan sebenarnya cuma ada 1 titik singular, yaitu yang Z sama dengan 0. Ya. Nah, karena dia titik singularnya di Z sama dengan 0, mana yang bikin dia ada singular di Z sama dengan 0? Nah, berarti bukan yang 2 min Z, bukan yang 1 plus Z, tapi yang 1 per Z. Gitu. Nah, jadi kalau begitu, kita pisahkan. Ini adalah suku yang bikin dia singular, dikalikan dengan, ada 12-nya ya tadi ya? Oh iya, benar 12. Dibagi dengan 2 min Z tadi ya. Satu lagi apa? 1 plus Z. Nah, gitu. Nah, sekarang ini ingat ini di region 1, fungsi ini itu analitik di region 1. Di region 1. Kenapa? Karena fungsi ini kan di region 1 itu tidak mengandung titik singular dari apa yang 12 dibagi 2 min Z terus 1 plus Z-nya. Nah, karena dia analitik di region 1, maka punya deret Taylor. Nah, kalau nyari deret Taylor kan sederhana. Sederhana dalam artian kita sudah ngitung tadi pakai apa? Turunan-turunan lah ya, segini yang ini. Nah, ini bisa. Atau kalau bentuknya sebenarnya fungsi rasional, paling enak tuh pakai deret geometri. Nah, pakai deret geometri. Nah, jadi kalau saya ngitung deret Taylor buat yang ini, buat yang dalam kita akan hitung deret Taylor-nya. Nah, tentunya kalau Anda tidak ada ide nyari deret Taylor-nya, ya udah biasa aja diturun-turunin gitu. Problem. Nah, sekarang saya bisa tuliskan 12 dibagi 2 min Z, 1 plus Z. Itu, nah karena pangkat-pangkat 1 ya, itu saya bisa split. Satu plus Z. Nah, atasnya berapa tuh? Bisa nggak nyari ya? Kalau nggak bisa langsung, saya sebut aja misalkan ini A, ini B. Terus kalau saya kali silang jadi gimana? Jadi A dikali 1 plus Z. Ditambah
B dikali 2 min Z. Terus saya hitung sama dengan 12. jadi A plus 2B ditambah Z dikali A minus B ya. Iya. Dan ini harus sama dengan berapa? 12. Harus sama dengan 12. Nah, kalau harus sama dengan 12, kan nggak boleh ada Z-nya tuh. Dia konstan. Kalau dia nggak boleh ada Z-nya, harus konstan. Maka tentunya ini harus sama dengan 0. Karena kalau A min B-nya tidak 0, maka pasti ada Z-nya. Dari sini berarti kita simpulkan bahwa A sama dengan B. Nah, kalau A sama dengan B, berarti A plus 2B itu harus sama dengan 12. Berarti A-nya berapa? Berarti A-nya 4. 4. B-nya? B-nya 8. B-nya 4. Itu kan A sama dengan B. Iya. 4 juga. Iya. Kan A sama dengan B kan? Iya, Pak, ya, Pak. Jadi saya ganti ya di sini. Ini 4. Atau saya boleh tuliskan ini 1. Warna merah ya. Ini 1, di sini 1. Ini dikurung, ini dikali 4 ya. Nah, ini mah udah kelihatan sekarang masing-masing itu punya bentuk seperti deret geometri. Seperti deret geometri. Ya nggak sih? Nah, ingat deret geometri itu mana sih tadi? Nah, yang kita punya itu, kalau saya punya 1, ditambah Z, ditambah Z kuadrat, tambah Z pangkat 3, itu hasilnya kan adalah 1 dibagi 1 min Z. Di mana Z-nya harus lebih kecil 1 tentunya di sini. Oke. Nah, sekarang yang saya punya di sini adalah jadi notes di sini catatan sedikit terkait dengan deret geometri. Warna hijau aja. Catatan ini trik aja sih sebenarnya. Jadi kalau saya punya Z ditambah 1 maksudnya, sama Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 3 ditambah seterusnya, itu sama dengan 1 dibagi 1 min Z ya. Tentunya ini untuk Z yang lebih kecil 1. Nah, sekarang kita tinggal main-main aja sebenarnya di sini. Nah, tapi saya punya di sini, Pak, bukan minus. Misalkan suku yang kedua yang gampang ya. Suku kedua itu adalah 1 dibagi 1 plus dari Z. Nah, kalau gitu gimana, Pak? Nah, kalau gitu ketika saya punya 1 dibagi 1 plus Z, nah saya tinggal ubah aja sebenarnya kerubah ini jadi 1 dikurangi min Z. Benar nggak? Kan plus Z itu adalah min-min. Nah, dari sini berarti tinggal diganti aja deret yang atas itu jadi dari Z jadi min Z. Gitu. Kalau gitu mau berarti jadi 1 mah tetap 1. Z berubah jadi min Z. Z kuadrat berubah jadi min Z kuadrat. Tapi kan min kali min jadi plus. Jadi ini tetap Z kuadrat. Ditambah Z pangkat 3, nah, itu jadi min Z pangkat 3. Jadi Z pangkat 5. Min lagi seterusnya. Oke. Dan ini berlaku untuk Z pangkat 5 bukan minus ya, Pak? Z pangkat 5. Okay. Ini 4 nih, kelewat 4. Nah, gitu.
Untuk Z lebih kecil, min Z lebih kecil 1. Nah, kalau min Z min Z itu kan sama aja dengan Z ya. 1. Untuk. Nah, sekarang suku yang kedua apa? Suku yang pertama adalah 2 min Z. Nah, itu min Z-nya udah sama, tapi ada 2-nya Pak di situ. Nah, gimana? Ada ide nggak? Ya, 2-nya aja saya keluarin. Ini jadi setengah dikali 1 min Z per 2. Nah, jadi kalau gitu, apa yang diganti? Nilai Z. Satunya udah sama, minusnya udah sama. Nah, berarti Z diganti jadi Z per 2. Jadi sama dengan apa dong? 1 tetap. Plus Z per 2. Plus Z kuadrat per Z kuadrat 4. 4. Plus Z pangkat 3 per 8. Per 8 plus Z pangkat 4 per 16. Seterusnya. Nah, untuk konvergensinya Z per 2 lebih kecil 1 atau Z lebih kecil 2. Nah, jadi bisa dilihat di sini kita tinjaunya kan di region 1. Region 1 itu kan Z-nya lebih kecil 1. Kalau lebih kecil 1 berarti deret ini aman, deret ini aman juga gitu untuk region 1. Nah, jadi kalau gitu berarti untuk region 1 saya punya di FZ-nya sama dengan 4 per Z, jangan lupa ada 4 di sini. Dikalikan, nah sekarang kita tuliskan aja deret-deretnya. Itu kan 1 per 2 min Z ditambah 1 dibagi 1 per Z. Jadi saya punya 1 ditambah Z per 2 ditambah Z kuadrat per 4 ditambah Z pangkat 3 per 8. Udahlah cukup sini. Ditambah suku yang kedua adalah 1 dikurangi Z ditambah Z kuadrat kurangi Z pangkat 3 tambah seterusnya. Nah, saya lupa ada yang kurang nih 1. Apa coba? Setengahnya ketinggalan. Ya enggak? Di depannya. Di depannya kan ada setengahnya nih. Iya. Ini jadi salah nih. Ini harusnya 1 per 2. Ini jadi per 4. Ini jadi 8. 16. Nah, karena dua-duanya ini deret. Gimana? Tetap dikali sama bilangan yang depannya itu ya Pak? Iya dong, kan setengah. Ada setengahnya. Nah, karena dua-duanya ini deret konvergen untuk region 1, maka kita bisa tambahkan suku per suku. Ya, no problem. Jadi saya bisa tuliskan apa? 4 per Z. Nah, 1 plus setengah, 3 per 2. Ditambah Z per 4 min Z. Min 3Z per 4. Ditambah Z kuadrat, 1/8 tambah 1. 9. Z kuadrat per 8. Kurangi 15 per 16 Z pangkat 3 dan seterusnya. Nah, tinggal dihitung aja tuh. Kali-kaliin 4Z. Jadi 6 per Z minus 3Z. 3. Minus 3 plus 9 per 2 min 15 per 4 ya. Z kuadrat. Nah, ini berarti deretnya.
Pak gimana tadi 3/2 itu Pak? Kali-kaliin 3. 4 per Z. Dikali dengan. Oh, dapat 3/2 maksudnya. Iya Pak. 3/2 tuh setengah tambah 1. Oh iya. Suku-sukunya. Iya. Jadi setengah tambah 1 kan 3/2. 3/2. Kemudian yang Z pangkat 4 minus Z kan. Z ya. Jadi min 3Z/4 dan seterusnya. Oh iya Pak. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Jadi sekali lagi tadi kan tentunya Z sama dengan 0 itu dia titik singular. Nah, titik singularnya apa? Apakah kutub orde berapa? Gitu. Atau esensial gitu kan. Nah, di sini pangkat negatifnya dilihat. Pangkat negatifnya yang mana? Pangkat negatifnya kan cuma 1 nih, yang ini doang. Nah, kalau pangkat negatifnya cuma 1, berarti dia kutub sederhana. Jadi titik Z sama dengan 0 adalah titik singular kutub sederhana dari F. Berapa residunya? Berarti residu dari F di Z sama dengan 0 berapa? Berapa residunya? Tadi residunya itu diambil dari koefisien yang pangkat 1 negatif, yang B1 ini. Nah, di sini yang seper-Z yang mana pangkat? Yang seper-Z kan yang 6/Z nih. Koefisiennya berapa? 6. Berarti residunya itu sama dengan. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Jelas ya. Nah, ini baru region 1 nih. Sekarang region 2. Nah, di region 2 itu 1 Z 2. Tadi sebenarnya kita ini ngitung ininya bisa lebih cepat sebenarnya karena kita sudah bongkar ini. Dua min Z. Nah, sekarang lihat region 1. Mana region 1? Region 2. Region 2 kan yang ini nih. Nah, region 2 yang cincin ini kan. Antara 1 sampai 2. Nah, kalau begitu, mana yang Taylor? Mana yang apa namanya? Yang pangkat negatif? 4/Z negatif. Nah, ini mah kan udah jelas ya, pangkatnya negatif kan, udah nggak usah diapa-apain ini. Nah, sekarang tinggal milih yang ini 2 gitu. Nah, sebenarnya tadi di sini kelihatan suku 1 plus Z, ya, suku 1 plus Z, itu kan dia konvergen di Z sama dengan, di Z lebih kecil 1. Z lebih kecil 1, itu adalah region 1. Jadi deret ini, deret 1 plus Z ini, 1 dibagi 1 plus Z, yang 1 min Z plus Z kuadrat
min Z pangkat 3 plus Z pangkat 4 ini nggak bisa lagi kita pakai di kuadran 2. Kenapa? Nah, karena di kuadran 2, karena itu hanya konvergen untuk Z lebih kecil 1, yang mana ini adalah kuadran region 1. Jadi di region 2 nggak boleh dipakai. Nah, itu berarti jangan dipakai lagi gitu ya. Kita harus ganti. Nah, suku yang ini, yang 1 dibagi 2 min Z, suku 1 dibagi 2/2 min Z, itu konvergennya, itu untuk region ini, untuk Z lebih kecil dari 2. Nah, Z lebih kecil dari 2, itu region 1 bisa, region 2 juga bisa. Gitu. Nah, jadi suku yang ini, suku yang apa? 1 min 1 dibagi 2 min Z, itu deretnya masih bisa kita pakai. Deretnya masih bisa kita pakai. Gitu. Oke. Nah, jadi kita tinggal modifikasi yang mana? Yang 1 dibagi 1 plus Z. Nah, sebenarnya kan ini udah kelihatan waktu kita bahas mana sih? Nah, ini. Jadi kalau saya punya deret Taylor, ya, saya punya deret Taylor, dia kan konvergennya tuh pasti di interior. Pasti di interior. Di interior itu dalam artian dia di dalam cakram. Kalau saya pengen pergi keluar cakram, ya, kalau saya pengen dia konvergensinya di luar cakram, maka kita harus punya deret yang pangkat negatif. Ya. Nah, jadi akhirnya lihat di sini kan Z sama dengan 0, ada Z sama dengan 1 ya, dan Z sama dengan 2. Nah, jadi di region 2 itu, ketika Z sama dengan 0, dia kan ada di luar, dia keluar. Nah, untuk Z sama dengan 1 juga dia keluar, tapi untuk Z sama dengan 2, dia ke dalam. Dia ke dalam. Jadi akhirnya sebenarnya bisa kita simpulkan, yang ini adalah deret dengan pangkat negatif. Yang ini juga pangkat negatif. Yang ini Taylor. Pangkat positif. Bayang nggak maksudnya? Jadi kalau saya gambarkan lagi ya. Ini kan Z sama dengan 0. Itu akibat titik singular yang dimunculkan oleh si suku apa? 4 per Z ini. Kemudian ada Z min? Min 1. Min 1 itu singular akibat si suku yang 1 plus Z. 1 plus Z. Kemudian ada suku Z sama dengan 2. Ini diakibatkan oleh si suku 2 min Z. Nah, ini ada suku Z plus 1 di sini. Nah, jadi kan ini sebenarnya ada 2 region, ada 3 region ya. Ini region 1, ini region 2, ini region 3. Nah, sekarang lihat. Di region 1, ya, di region 1, nah, di titik Z sama dengan 0, itu kan dia keluar. Ya nggak? Jadi di luar titik Z sama dengan 0 tentunya. Tapi di titik yang ini, yang Z sama dengan min 1 atau Z sama dengan 1, di sini atau di sini, dia ke dalam kan? Dia ada di dalam. Atau saya tulis di sini aja. Ini di dalam. Ya. Dan untuk titik Z sama dengan 2, dia juga di dalam. Benar nggak? Jadi maksudnya region 1 itu, dia di luar titik Z sama dengan 0, tapi di dalam lingkaran yang Z sama dengan 1, dan di dalam lingkaran Z yang sama dengan 2. Nah, karena yang ini di dalam, maka kalau di dalam itu pasti dia deret pangkatnya positif.
Makanya untuk region 1, ini deret pangkatnya positif, ini deret pangkatnya positif. Yang negatif cuma yang ini aja. Nah, tapi kalau saya tinjau region 2, kalau saya tinjaunya region 2, itu kan di luar Z sama dengan 0 kan? Iya. Nah, untuk Z sama dengan 1 juga di luar. Karena Z sama dengan 0, Z sama dengan 1 itu regionnya yang ini kan. Kalau saya tinjau region 2 itu ada di luar. Nah, tapi untuk Z sama dengan 1 itu di luar. Tapi untuk Z sama dengan 2 itu masih di dalam. Iya kan? Nah, jadi yang di luar mana? Yang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 1. Makanya yang ini pangkatnya negatif, yang ini juga pangkatnya negatif. Sedangkan yang ini karena masih di dalam, ini pangkatnya positif. Kalau pangkat positif ya tadi kita masih bisa pakai yang ini. Nah, jadi kita tinggal cari untuk yang deret pangkat negatifnya. Nah, terus gimana Pak cara nyari kita deret pangkat negatif? Sama aja sebenarnya idenya dengan menggunakan deret geometri juga. Ya, nanti kita lihat. Sekarang kalau saya cek untuk yang deret pangkat negatif, untuk yang deret pangkat negatif, saya punya kan berarti yang 1 dibagi 1 plus Z, begitu ya? Nah, ini sama dengan, saya bisa tuliskan gini, 1 per Z-nya saya keluarkan, jadi apa nih bentuknya? Jadi 1 dibagi 1 plus Z. Benar nggak? Iya kan? Oh iya, benar Pak. Benar ya? Benar ya? Iya Pak. Ini bisa saya tuliskan, jadi 1 plus Z dikali 1 dibagi 1 min 1 per Z. Nah, ini kan jadi bentuk kayak deret geometri lagi. Yang ini. Kalau yang ini mah 1 dibagi 1 min Z, yang ini mah 1 dibagi 1 min 1 per Z. Gitu. Nah, jadi kita bisa pakai deret geometri yang ini, yang hijau ini, tapi apa? Kita ganti Z-nya jadi min 1 per Z. Gitu. Jadi bisa saya ganti jadi 1 per Z, ini tetap. Ya. Di sini jadi 1, Z jadi 1 min 1 per Z. Sini jadi 1 per Z kuadrat, min 1 per Z pangkat 3. Kalau saya kalikan 1 per Z, saya masukkan jadi 1 per Z, min 1 per Z kuadrat, plus 1 per Z pangkat 3, min 1 per Z pangkat 4. Plus. Dan ini konvergen untuk min 1 per Z, 1 per Z sama dengan 1 per Z, min yang ngaruh lebih kecil 1 kan? Atau sini kita dapatkan Z lebih besar dari 1. Nah, Z lebih besar 1 itu kan dia region 2 dan region 3. Ada pertanyaan dulu? Emang kurang paham yang kenapa Z sama dengan 2-nya itu di dalam, Pak. Z sama dengan 2 di dalam maksudnya? Tadi kan yang itu kan yang pas bagian yang Bapak gambarin ini.
Kenapa Oh, yang 4 per Z sama plus 1 per 1 plus Z itu pangkat negatif kan karena dia di luar ya. Ya di luar itu, di luar regionnya. kan gini. Nah, saya masih bingung kenapa yang Z sama dengan 2-nya yang positif. Ini kan saya punya gini. Warna merah. Saya bikin lagi lingkaran. Simpan di sini. Ya. Ini 1. Ini 2 kan? Ya. Nah, sekarang lihat ini. Kita tinjau daerah yang mana? Antara 1 sampai Antara 1, 2. 2. Jadi yang kita tinjau itu kan yang ini. Daerah yang kuning ini, benar nggak? Ya kan? Ini saya kasih warna yang lain di sini. Atau nggak apa-apa, udah gini aja. Nah, jadi kalau saya tinjau di Z sama dengan 1 di sini, daerah yang kuning itu kan ada di luar sebenarnya. Di luar Z yang di Z sama dengan 1 kan. Benar nggak? Daerah yang kuning. Nah, tapi untuk Z sama dengan 2, Iya. ya, daerah yang kuning itu kan di dalam Z yang sama dengan. Toh di sini juga kelihatan sebenarnya bahwa Z-nya tuh pasti lebih kecil daripada 2 gitu. Jadi kan region-nya tuh pasti di dalam Z sama dengan 2 gitu, daerah lingkaran itu. Iya. Nah, jadi oleh karena itu kita ingat kalau dia di dalam itu deretnya makanya deret pangkat positif. Ya, di sini di interior deretnya pangkatnya positif, deret geometri biasa. Kalau di luar itu maka pangkatnya negatif. Negatif. Makanya di region 2 itu yang 4 per Z negatif, 1 dibagi 1 plus Z negatif, tapi 1 dibagi 2 min Z itu positif, yaitu deret Taylor-nya. Gitu. Oke, bayang nggak? Oke, Pak. Bisa dipahami. Iya, Pak. Nah, kalau gitu, berarti ya udah. Karena saya tinggal butuh nyari yang ini aja, jadi FZ-nya sama dengan 4 per Z-nya tetap. 1 plus Z-nya saya ganti jadi ini, 1 per Z. Tambah bla bla bla. Ditambah suku yang apa tadi? Suku yang pangkatnya positif. Mana yang pangkatnya positif? Ini ya, suku yang pangkatnya positif. Jadi setengah ditambah Z per 4 ditambah Z kuadrat per 8 ditambah Z pangkat 3 per 16 yang tadi ya. Nah, jadi kita dapatkan kalau kita kali-kalikan punya 4 minus 4 per Z pangkat 3 plus 4 per Z kuadrat plus 2 per Z ditambah 1/4
tambah Z per 2 ditambah Z kuadrat per 4 dan seterusnya. Ya ini tinggal dikali-kaliin semua terus dikumpul-kumpulin aja gitu ya. Nah, untuk region 3 di mana dia Z-nya lebih kecil 2, lebih besar 2. Nah, tentunya di sini untuk region 3 FZ sama dengan tadi apa? 4 per Z dibagi 1 dibagi 1 plus Z ditambah 1 dibagi 2 min Z. Nah, sekarang mah semuanya pangkatnya negatif. Ini pangkat negatif. Yang ini juga pangkat negatif. Yang ini juga pangkat negatif. Karena semuanya di luar. Nah, yang pangkat negatif yang 1 dibagi 1 plus Z ya kita bisa pakai yang ini. Jadi kita tinggal ngerubah, kita tinggal nyari yang ini. Silahkan dicoba sendiri ya. Oh, yang di atas itu tadi tinggal dikalikan yang 4 per Z-nya kan ya Pak ya? Ya, betul. Kalikan terus dikumpul-kumpulin sukunya. Oh iya, yang sesuku dijumlahkan. Jumlahkan. Kalau ada. Tapi kayaknya ini mah nggak ada deh. Kayaknya nggak ada ini mah. Ini mah tinggal dikali-kaliin aja semua. Karena yang satu pangkatnya negatif semua, yang satu pangkatnya positif semua. Nah, kalau yang ini nanti yang region 3 mungkin ada yang harus dikumpulin suku-sukunya karena semuanya pangkat negatif. Oke? Iya. Tapi oke ya. Jadi ini adalah deret Laurent, contoh aja. Bagaimana kita mencari deret Laurent suatu fungsi kompleks yang memiliki lebih dari satu titik singular. Nah, cuman kalau untuk nyari residu nggak sesederhana itu. Kenapa? Karena kita bikin ini deretnya di sekitar Z sama dengan 0, ya, maka yang bisa kita dapatkan residunya itu adalah residu yang Z sama dengan 0 saja. Nah, kalau saya mau nyari residu di Z sama dengan mana tadi titik singularnya teh? Di Z sama dengan 2 atau di Z sama dengan min 1, nah, kita nggak bisa dapat dari sini. Karena kenapa? Karena kalau saya mau nyari misalkan residu di Z sama dengan 2, maka saya harus cari deret Laurent ini di sekitar Z sama dengan 2. Atau kalau saya mau nyari residu di Z sama dengan min 1, Z sama dengan min 1 itu residunya berapa? Nah, saya harus cari deret Laurent ini tidak di sekitar Z sama dengan 0, tapi di sekitar Z sama dengan min 1. Nah, ciri khasnya apa? Di sini karena kita ekspansinya terhadap apa? Terhadap Z sama dengan 0 ya. Berarti kan Z0-nya 0. Nah, di sini ciri khasnya setiap deret yang kita hasilkan itu semua per Z atau pangkat Z saja gitu. Jadi 6 per Z, 9 per Z, 9Z per 2 misalkan 15 per 4Z kuadrat. Atau yang ini kita dapatkan 4Z pangkat 4, 2 per Z, misalkan Z per 2 gitu ya. Nah, itu ciri khas bahwa itu berarti sebenarnya ini kita ekspansi terhadap Z sama dengan 0. Karena kalau secara umum, misalkan, nah ini ada Z0-nya di sini. Ada Z0-nya. Nah, gitu. Jadi kalau saya ekspansi terhadap Z sama dengan min 2, jadi nanti bentuknya B3 dibagi Z min 2 pangkat 3 misalkan.
B2 dibagi Z min 2 pangkat 3, pangkat 2 gitu dan seterusnya. Nah, berarti Pak, kalau saya punya 3 titik singular, berarti kan saya harus cari 3 deret Laurent untuk nyari residunya. Padahal ngitung satu aja lumayan ya gitu. Nah, jadi muncullah ide lain, dapatkah kita mencari residu suatu fungsi ya, atau mencari ya residu suatu titik gitu ya, suatu titik singular dari suatu fungsi f tanpa mencari deret Laurent. Jadi pertanyaannya sekarang, karena kan tujuannya sebenarnya dalam hal ini kita ingin mencari residu sebenarnya, tidak mencari deret Laurentnya, tapi sebenarnya saya ingin mencari residunya. Tapi untuk mencari residu, ya mau nggak mau saya harus cari deret Laurentnya. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya, dapatkah kita mencari residu di titik Z sama dengan Z0 tanpa mencari deret Laurentnya? Ya sebenarnya paling umum sih harus cari deret Laurent. Nah, tapi kalau bentuknya itu polinom, fungsi rasional, itu sederhana sebenarnya. Sederhana kenapa? Lumayan sederhana. Jadi di sini kalau saya punya kutub sederhana, untuk kutub sederhana, ya, jadi artinya dia simple pole, nah, maka nyari residunya gampang. Residu F di Z0, itu tinggal hitung aja, ini limit Z min Z0, Z min Z0 dikali FZ. Nah, hitung aja limit ini. Nah, Anda bisa dapatkan residunya. Kalau dia kutub sederhana. Kalau kutub order N gimana? Untuk kutub order N, residu F-nya sama dengan limit, sama juga Z min Z0, 1 dibagi N min 1 faktorial, turunan dari N min 1, DZ N min 1, Z min Z0 pangkat N, FZ. Ini dia. Jadi sebenarnya rumus umumnya ada sih. Dan ini sebenarnya bisa dicari pakai deret Laurent. Nah, untuk nyari proofnya, kenapa begini? Nah, saya akan tunjukkan saja misalkan untuk kasus yang kutub sederhana ya. Ini proofnya, bukan proof apa, sketsa buktinya gitu ya. Sketsa saja. Untuk kutub sederhana, kan saya punya FZ, itu pasti bentuknya begini, B1 dibagi Z min Z0 ditambah A0 ditambah A1
Z min Z0 ditambah A2 Z min Z0 kuadrat ditambah seterusnya. Sekarang kalau saya kalikan Z0, saya kalikan Z min Z0, jadi saya punya di sini sebenarnya Z min Z0 dikali FZ, itu kan sama dengan B1 ditambah A0 Z min Z0 ditambah A2, A1 Z min Z0 kuadrat ditambah seterusnya. Nah, sekarang kalau saya ambil limit, dikali FZ, Z-nya menuju Z0. Nah, lihat. Kalau saya ambil Z-nya menuju Z0, ini kan sama dengan 0 nantinya. Suku-suku ini sama dengan 0 kalau diambil limit. Ya kan? Jadi yang bertahan mana yang nggak sama dengan 0? B1. Ya, tinggal yang nggak ada suku Z min Z0, berarti tinggal yang B1. Ini sama dengan B1. Dan B1 itu kan sama dengan residu F di Z0. Makanya untuk kutub sederhana, rumusnya jadi ini. Gitu. Nah, nanti dengan ide yang sama juga kita bisa untuk yang itu. Untuk yang, apa namanya? Yang kutub order n, idenya sama, tapi ya kita pakai aja. Tapi yang jelas ini datangnya dari deret Laurent sebenarnya, dari definisi deret Laurent. Oke. Nah, jadi kita sudah punya rumusnya sebenarnya. Jadi kalau untuk nyari residu sih tidak lagi perlu mencari deret Laurent, meskipun kita bisa gitu ya. Karena kan sudah diajarin bagaimana mencari deret Laurent. Nah, problemnya adalah kalau saya punya suatu fungsi fz tertentu, tahu dari mana titik singular itu adalah kutub sederhana atau kutub order 1, kutub order 2, kutub order 3, segala macam gitu. Ya. Nah, tahu dari mana? Nah, memang agak susah gitu ya secara umum untuk menentukan jenis titik singularnya. Ya kita harus cari deret Laurentnya, mau nggak mau gitu. Nah, tapi kalau fungsinya fungsi rasional, ya, itu sebenarnya kita bisa cari, kita bisa tentukan dari pangkatnya sih. Kita bisa tentukan dari pangkatnya. Jadi untuk fungsi rasional, sekali lagi, jadi ini kita hanya bisa pakai untuk fungsi rasional. Kalau saya punya fungsi rasional, misal fz, misal fz sama dengan 1 dibagi z kuadrat z min 2 z min 1 pangkat 3. Misalkan. Nah, ini ada berapa titik singular berarti? Punya berapa titik singular? Titik berapa aja yang bikin fungsinya tidak terdefinisi? Punya berapa titik singular? Z sama dengan berapa aja yang bikin dia tidak terdefinisi? Z sama dengan 2 dan 1. Satu lagi ada? Oh, apa ya Pak? 0. Sama dengan 0. Kalau dimasukin 0 coba gimana? Iya. Ada sepernolnya kan? Iya. Jadi ada berapa titik singular? 3. Ada 3. Z sama dengan 0. Z sama dengan 1. Z sama dengan
Berarti kan kita tinggal klasifikasi dia termasuk kutub orde berapa gitu kan ya. Nah, itu bisa dilihat dari pangkat-pangkatnya. Bisa dilihat dari pangkat-pangkat ini. Nah, untuk Z sama dengan 0, dia pangkat berapa? Suku mana yang bikin dia singularnya? Apakah Z kuadrat, apakah Z min 2, atau Z min 1 pangkat 3? Z kuadrat. Kuadrat. Z kuadrat kan. Nah, berarti kan pangkatnya berapa? 2. Z kuadrat kan pangkat 2. Nah, berarti kalau gitu ini masuk ke kutub orde 2. Kalau yang Z sama dengan 1, Z sama dengan 1, mana yang bikin dia singularnya? Z min 1. Z min 1 Z pangkat min 3. 1. Jadi pangkatnya? 3. Jadi ini masuk ke kutub orde 3. Kalau yang Z sama dengan 2? Z min 2. Berarti pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkat 1. Berarti ini kutub orde 1. Di mana kutub orde 1 itu yang kita sebut sebagai kutub sederhana. Jadi lebih gampang kalau fungsinya rasional gitu. Nah, jadi kalau saya balik lagi ke yang tadi, contoh yang ini. Nah, ini kan ada 3 titik singular. Z sama dengan 0, Z sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Nah, Z sama dengan 0, dia masuknya kutub orde berapa? Sama dengan kutub 1. Dia kutub sederhana kan? Mm. Z sama dengan 2? Sama. Z sama dengan min 1? Sama. Sama. Sama juga. Ya. Kalau gitu, ya semuanya kutub sederhana. Makanya di sini kita sudah cari juga bahwa untuk Z sama dengan 0, yang udah kita buktikan ya, dia kutub sederhana. Nah, jadi kalau kita mau cari, saya ambil contoh lagi. Yang tadi, FZ sama dengan 12 dibagi 2 min Z. Z dalam kurung 2 min Z plus 1 plus Z. 2 min Z 1 plus Z ya. Yep. Ini 3 titik singular juga. Yaitu di Z sama dengan 0, Z sama dengan min 1, dan Z sama dengan 2. Ketiganya itu adalah kutub sederhana. Nah, jadi kalau saya mau nyari residunya, residu F di Z sama dengan 0, nah kita bisa tinggal hitung aja limit Z menuju 0 dari Z dikali FZ kan gitu. Jadi sama dengan apa nih? Limit Z menuju 0, Z-nya coret jadi 12 dibagi 2 min Z 1 plus Z. Berapa tuh? Masukin Z-nya 0. 12. 12? Dikali 2 ya, Pak? Bawahnya berapa kalau dimasukin 0? 6, Pak. Ya, jadi 2 kali 1 kan? Jadi 2, jadi 12 bagi 2. 6. Nah, ini persis sama kan dengan yang kita dapat dari deret Laurent bahwa mana tadi? Yang sederhana. Residunya sama dengan
Cepat banget ya. Jauh banget ya? Cepat. Kalau residu F di Z sama dengan min 1, berarti kan limit Z menuju min 1, Z min 1, Z plus 1 ya. Dikali apa? 12 dibagi Z. 2 min Z. 2 min Z. Min Z. 1 plus Z ya. Berapa tuh? Kan coretnya 1. Oh, 12. Min 1 ya? Terus dibagi min 3. 4. Berarti 4. Min 4, 4. Min 4. Min 4. Min 4. Dapat kan? Coba cek ya. Cek via deret Lauren. Kalau berminat. Halus minat atau? Iya, dicoba. Minimal sekali. Seumur hidup. Ya, enggak. Ya, boleh. Kan minimal bisa. Kalau udah bisa mah skillnya udah punya kita gitu. Kalau udah punya kita mau kita pakai kayak mau kita enggak ada masalah kan. Tapi skillnya punya dulu gitu. Nah, kalau skillnya nggak punya, ya nggak akan bisa make gitu. Dan kita nggak punya skillnya gitu. Nah, itu jadi enaknya punya skillnya itu ya terserah kita mau pakai kayak mau enggak terserah kita gitu. Z menuju 2. Jadi Z min 2. Ya kan Z min Z 0. 12 dibagi berapa tadi? Z Kali Z. 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 1 plus Z. Coret kan? Besar min 1. Jangan lupa di sini. Berapa tuh? Masukin 2. 3 2 ya. 3 kali 2, 6. 12 bagi 6. 2. 2 kali min 1 kan? min 2. Jadi min 2. Oke. Kenapa di sini min 1 ya, Pak ya? Kan Z min 2 dibagi 2 min Z. Oh, iya. Iya, Pak. Itu kan jadi min 1 kan? Oke. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Masih bisa diikuti. Ya. Nah, contoh lagi misalnya. 2. 1 ya. Yang tadi. Dan Z per Z. Kuadrat. Iya. Titik singularnya di mana? Di titik 0. 1 sama dengan 0. Singularnya 1 kan? Oh, iya. Z sama dengan 0 aja. Iya, 1. Tapi yang harus diingat di sini itu harus hati-hati kalau dua-duanya di atasnya fungsi. Kalau ini kan dia di atasnya konstan ya. Jadi no problem. Nah, kalau yang ini di atasnya itu fungsi. Nah, ini harus dicek di sini. Sebenarnya. Nah, apakah dia punya singular atau enggak? Tapi kan di sini dia fungsinya entire ya. Sin Z itu dia kan tidak punya titik singular. Jadi nanti dia titik singularnya itu benar-benar ngikutin dari yang penyebut aja gitu ya. Makanya di situ dia hanya punya singular di Z sama dengan 0. Nah. Ini kutub order berapa?
Udah 2. Kenapa orde 2? Ya. Kenapa orde 2? Z-nya pangkat 2 kok. Z-nya pangkat 2. Meskipun karena di atas itu kan dia fungsinya entire, tidak punya singular. Jadi ya udah untuk menentukan ininya kita lihat dari pangkat yang ininya aja gitu ya. Jadi ini kutub orde berapa? Orde 2. Orde 2. Nah, berarti nyari residunya itu harus pakai yang kutub orde 2. Jadi jangan pakai yang atas, tapi harus pakai yang bawah. Jadi N-nya berapa berarti? Kutubnya orde 2. Kalau kutubnya orde 2 berarti N-nya sama dengan 2. Berarti saya punya limit Z menuju 0 dari 2 min 1 faktorial N min 1 ya. D1 D dz N-nya 2 kan ya. Jadi apa di sini? Z min Z0 kuadrat. Z0-nya kan 0. Jadi Z kuadrat dikali F. Z kuadrat dikali FZ. FZ-nya apa? FZ-nya sin Z. kuadrat. Nah, ini kan musnah nih. Jadi apa hasilnya? Nah, limit Z menuju 0 1/1 faktorial mah 1 ya. Jadi tinggal turunan dari sin Z. Turunan sin Z apa? Turunan Cos Z. Nah, berapa tuh limit Z menuju 0 dari cos Z? Masukkan Z-nya 0. Iya berapa? Cos 0 kan? Cos 0 berapa? 1. Jadi residunya berapa? 1. Bener nggak? Beda lagi jangan. Nah bener ya, residunya 1. Oke. Bisa ya nyari residu ya? Bisa. Nah. Boleh pakai yang mana aja berarti Pak ya? Gimana? Sorry? Boleh pakai yang mana aja berarti. Misalnya kalau dengan persamaan yang sama. Sama yang mana maksudnya? Kan maksudnya dengan soal yang sama. Hasil akhirnya sama kan Pak? Maksudnya bisa ya, pakai. Boleh pakai persamaan, boleh pakai rumus ini, atau nyari deret Laurent. Nah, nanti kita akan satu lagi. Yang susah. Terakhir. Fz sama dengan Z sin Z dibagi Z min V pangkat 3. Singularnya di mana? Di 0. Di 0? Dan di sama di Z sama dengan P. Coba masukin Z-nya sama dengan 0. F-nya berapa? Tetap ada. Ada sama dengan berapa? Berarti Kalau masukin Z-nya sama dengan 0. Sin P ya. Sin P pangkat 3. Kalau Z-nya atas 0, sin 0. Tapi atasnya habis Pak. Iya, jadi berapa? 0. Tak tinggal. 0 atau tadi enggak? 0 Pak, 0. 0 mah ada nilainya kan sama dengan 0. Iya. Jadi Z sama dengan 0 mah bukan titik singular. Z sama 3. Jadi titik singularnya di mana? Di P. Jadi titik singularnya di
titik singular. Itu di Z sama dengan Pi. Pi. Ya. Udah. Titik singularnya. Atasnya itu kan Z sin Z itu dia titik fungsi entire. Iya. Dia analisis gimana? Ini kutub order berapa? Tiga. Order 3. Kenapa Tiga. order 3? Karena pangkatnya 3. Tiga. Karena pangkatnya 3. Jadi residunya Z. Residunya limit menuju Pi 1/3 min 1 faktorial kuadrat DZ kuadrat Z menuju Pi pangkat 3 kali FZ kan? Is sama dengan 1/2 faktorial itu berapa? Setengah ya? Limit Z Pi Z kuadrat Z sin Z. Nah, cari turunan kedua Z sin Z. Setengah limit Z menuju V. Kita hitung dulu satu-satu. Turunan pertamanya jadi apa? Z cos Z plus Z cos F Z. cos Z. Ini kan pakai Iya. UV. U aksen V plus V aksen U. Sekarang lagi setengah limit Z menuju V. V cos Z tambah cos Z dikurangi Z. Jadi berapa tuh hasilnya? Min 1 ya. Bener nggak min 1? Kan cos Z itu cos V itu kan min 1. Satu. Min 1 2. tambah min 1 jadi min 2. Nah, kalau sin V kan 0. Jadi min 2. Min Min 2 1. kali setengah Min 1. jadi min 1. Min 1. Oke ya? Bisa ya? Insya Allah, Pak. Ya, jadi ini adalah teknik-teknik mencari residu yang bakal banyak kita pakai intens nanti. Selain tentunya kita belajar juga tadi menghitung deret Tauret. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Titik singular. Pak, kalau untuk titik singular itu memang yang biasanya ada di pembilangnya ya, Pak ya? Titik singular. Atau kalau misalnya kita menemukan di bagian atasnya gitu. Bisa juga. Kayak misalkan saya punya tangan Z gitu. Saya punya Z itu sama dengan tangan Z per Z misalnya. Itu kan Z sama dengan 0 singular dari apa? Dari yang bawah kan? Iya. Karena Z karena dia itu. Tapi kan saya juga punya ini. Kalau saya set Z sama dengan V per 2 90 ton. tangan 90 berapa?
dia blow up juga kan, dia singular juga di situ. Tapi singularnya kan datangnya dari atas, bukan datang dari bawah. Bisa juga, mungkin gitu Mas. Tapi jarang lah. Jarang. Yang biasanya kita bahas mostly sih datangnya dari yang bawah, dari penyebut ya. Bukan dari pembilang. Tapi mungkin gitu ya. Tapi itu dimungkinkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak, Ya. maaf untuk absensi belum bisa ya Pak? Belum gitu? Iya, Pak. Belum bisa. Dari tadi belum bisa. Kelupaan kayaknya. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua, semuanya hadir. Semua, ya udah nanti saya absenin aja semua. Oh iya Pak, yang absen sebelum-sebelumnya itu ada beberapa yang lupa juga Pak tanggalnya. Tapi Ya jadi di ini aja, dikumpulin aja, kan kemarin udah nulis juga, atau chat ke saya juga, mendingan chat sih sebenarnya lebih aman. Chat maksudnya chat via MS Teams juga boleh. Biasanya saya yang lupa-lupa nanti saya rekapnya di akhir. Oh, baik Pak. Oh, Jadi saya masuk-masukannya pas saya rekap di akhir. Enggak gitu. Jadi direkap aja nanti saya rubah, tapi mungkin menjelang akhir kuliah. Biasanya begitu. Sekarang Rabu ya? iya. Iya, saya lupa ya. Oh iya Pak, nanti kalau ini kan mau mendekatin UAS ya Pak. Kalau tutorial kami bikin jadi seminggu 2 kali seperti yang waktu menjelang UTS boleh Pak? Silahkan saja. Maksudnya satu dengan saya, satu dengan Cahyo, atau dengan Cahyo dua-duanya? Dengan Pak Cahyonya maksudnya Pak. Kemarin juga udah dibicarain sih sama Pak Cahyo, tapi tanya dulu sama Pak Piki gitu. Tanya. Boleh, silahkan saja. Kalau memang Andanya bisa dan Pak Cahyonya juga no problem, buat saya sih silahkan saja. Bagus malah kan, Anda dapat kesempatan banyak di situ buat belajar. Iya. Dan ini harus agak intens belajarnya, karena memang mostly banyak yang Anda baru kenal ya, kayak fungsi kompleks, holomorfik, direct Laurent. Mungkin Anda baru, kalaupun pernah belajar, mungkin udah lupa banget gitu. Iya Pak, lupa banget Pak. Jadi beda dengan UTS ya. Menurut saya UTS kan Anda belajarnya tentang vektor, integral, turunan gitu, yang memang masih meskipun mungkin ada beberapa konsep yang beda, tapi ide dasarnya masih dapat gitu. Kalau teori kompleks ini itu memang jangankan aplikasinya ngitung gitu ya, kadang-kadang ide dasarnya juga kita masih nggak kebayang gitu.